Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi berbagai macam anugerah, kenikmatan, hidayah, taufik, inayah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tabah menghadapi cobaan hidup ini, sehingga kita akan lulus ujian, baik ujian di dunia, di akhirat, dan pada akhirnya kita akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kali ini adalah tentang membumikan cinta. Ya. Membumikan cinta. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Cinta adalah suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentukannya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Pendapat lain mengatakan bahwa cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Cinta adalah suatu perasaan yang positif dan diberikan pada manusia atau benda lainnya. Bisa dialami semua makhluk. Penggunaan perkataan cinta juga mempengaruhi perkembangan zaman. Perkataan senantiasa berubah arti menurut tanggapan, pemahaman, penggunaan di dalam keadaan, kedudukan, dan generasi masyarakat yang berbeda-beda. Sifat cinta dalam pengertian abad ke-21 mungkin berbeda daripada abad 20, abad ke-19, dan seterusnya ke belakang. Ungkapan cinta mungkin digunakan untuk meluapkan perasaan emosi, seperti misalnya
perasaan terhadap keluarga, perasaan terhadap teman-teman, perasaan yang romantis, juga asmara, perasaan yang hanya merupakan kemauan, keinginan, hawa nafsu, cinta, dan sebagainya. Perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang, perasaan tentang atau terhadap dirinya sendiri, perasaan terhadap sebuah konsep tertentu, perasaan terhadap negaranya atau patriotisme, perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme. Penggunaan istilah cinta dalam masyarakat Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya lebih dipengaruhi perkataan love dalam bahasa Inggris. Love digunakan dalam semua amalan dan arti untuk eros, philia, agep, storge. Namun perkataan-perkataan yang lebih sesuai masih ditemui dalam bahasa serantau. Atau dijelaskan misalnya, cinta dapat dianalogikan seperti seseorang yang kesepian. Kemudian ia berusaha mencari orang lain untuk menemaninya agar tidak kesepian. Sayang yang lebih cenderung sebuah perasaan lembut berbalut ketulusan atau lebih mengharapkan balasan. Kasih yang lebih cenderung terhadap keluarga dan Tuhan. Agap. Semangat nusa yang lebih cenderung kepada patriotisme, nasionalisme, dan narsisme, storge. Beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan sekitarnya, apabila dibandingkan dengan beberapa bahasa mutakhir di Eropa, terlihat lebih banyak kosakatanya dalam mengungkapkan konsep ini. Termasuk juga bahasa Yunani kuno yang membedakan antara 3 atau lebih konsep, eros, philia, agap, dan sebagainya. Menurut Masters WH dan kawan-kawan, cinta merupakan suatu tugas yang sulit. Artinya setiap manusia tidak hanya mencintai laki-laki maupun perempuan. Manusia dapat mencintai yang lain seperti kepada Tuhannya, orang tuanya, saudaranya, hewan peliharaannya, negaranya, makanan kesukaannya, pelangi, kegiatannya sehari-hari. Misalnya hasrat, perhatian dengan orang lain, dekat dengan orang lain, komitmen, rasa percaya, keintiman, rasa sayang, rasa suka yang berkembang, rasa saling menghormat. Bahwa cinta itu adalah omong kosong jika seorang mengatakan mencintai anak, tetapi tak pernah mengasuh dan tak ada tanggung jawab pada si anak tersebut. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya dan tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam akan menjerumuskan pada orang tua, guru, rohaniawan, dan individu lainnya pada sikap otoriter. Seperti banyak jenis kekasih, ada banyak jenis cinta. Cinta berada di seluruh semua kebudayaan manusia. Oleh karena perbedaan kebudayaan ini, maka pendefinisian dari cinta pun sulit ditetapkan. Ekspresi cinta dapat termasuk cinta kepada jiwa atau pikiran, cinta hukum, cinta adat, cinta budaya dan organisasi, cinta badan, cinta alam,
cinta makanan, cinta uang, cinta belajar, cinta kuasa, cinta ketertarikan, dan lain sebagainya. Cinta lebih berarah ke konsep abstrak, lebih mudah dialami daripada dijelaskan. Cinta kasih yang sudah ada perlu selalu dijaga agar dapat dipertahankan keindahan. Cinta antar pribadi menunjuk kepada cinta antar manusia. Bentuk ini lebih dari sekedar rasa kesukaan terhadap orang lain. Cinta antar pribadi bisa mencakup hubungan kekasih, hubungan orang tua dengan anak, cinta keluarga, cinta dengan istri atau suami, serta cinta kepada anak-anaknya, dan juga persahabatan yang sangat erat namun tidak keluar dari ajaran-ajaran agama Islam. Mengenal 8 cinta menurut orang Yunani kuno. Yang pertama adalah cinta tak bersyarat. Jenis cinta agape, cinta tak bersyarat, disebut-sebut sebagai perasaan yang sukarela dan tanpa syarat. Ada juga anggapan bahwa agape adalah tipe spiritual. Tidak banyak orang yang bisa merasakan jenis cinta ini. Penggambarannya seperti umat beragama yang percaya kepada Tuhan, menunjukkan kasih pada semua manusia, rela berkorban, bahkan menderita, rela menderita demi kebahagiaan orang lain. Agape menjadi bentuk cinta paling tinggi karena sifatnya yang tanpa pamrih. Yang selanjutnya adalah eros atau cinta erotis. Nama eros merujuk pada nama dewa cinta dan kesuburan Yunani. Jenis cinta ini seringkali dikaitkan dengan hal-hal romantis, hubungan fisik, gairah, dan hasrat seksual. Sebenarnya orang Yunani sendiri agak takut dengan jenis cinta ini karena bisa menyebabkan orang hilang kendali. Yang selanjutnya adalah philia atau cinta penuh kasih. Jenis cinta ini digambarkan sebagai rasa kasih dan sayang pada teman-teman. Philia menjadi cinta di antara orang-orang yang memiliki niat baik satu sama lain. Ini termasuk hubungan persahabatan yang tulus, setia, percaya, kepercayaan, pengorbanan bersama. Selanjutnya adalah cinta diri sendiri. Bisa dikatakan sebagai self-love, tetapi sama sekali tidak berarti egois dan narsis. Orang Yunani percaya bahwa mencintai diri sendiri adalah kunci utama dalam memberikan cinta pada orang lain. Orang yang membenci dirinya sendiri akan memiliki lebih sedikit cinta untuk dibagikan. Walaupun bentuk negatif dari philautia, yaitu narsisme, yang didefinisikan oleh obsesi diri, kesia-siaan, dan fokus sempit pada keuntungan pribadi seorang. Selanjutnya adalah storge, cinta keluarga. Tipe storge diartikan sebagai cinta yang penuh keakraban dan biasanya terjadi pada hubungan orang tua dan anak. Di sini tidak ada ketertarikan seksual, tetapi lebih kepada ikatan yang kuat. Selanjutnya adalah pragma atau cinta abadi. Orang Yunani kuno mendefinisikan pragma sebagai kebalikan dari eros. Tak seperti eros yang bisa mudah pudar. Pragma dinilai sebagai cinta yang lebih matang dan bisa bertahan lama. Tidak semua orang bisa merasakan jenis cinta ini, padahal kuncinya adalah kompromi dan usaha
untuk bahagia bersama. Selanjutnya ada ludus atau cinta yang menyenangkan. Ada juga tipe ludus yang ditandai dengan nilai tergila-gila, rasa tergila-gila pada pasangan, dan munculnya perasaan tidak ingin hidup tanpa pasangan. Jenis cinta ini membuat orang jadi lebih semangat dan bergembira. Selanjutnya adalah mania, cinta yang obsesif. Mania diartikan sebagai jenis cinta yang bisa mengarahkan seseorang pada kecemburuan dan kemarahan. Mania bisa membuat orang jadi sangat takut kehilangan pasangan dan memaksakan melakukan hal gila demi mempertahankan. Beberapa unsur yang sering ada dalam cinta antar pribadi, misalnya adalah menghargai orang lain, memperhatikan non-egois kepada orang lain yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Cinta yang saling menguntungkan, bukan saling memanfaatkan. Komitmen, keinginan untuk mengabadikan cinta, tekad yang kuat dalam suatu hubungan. Keintiman emosional, berbagi emosi dan rasa. Kekerabatan, ikatan keluarga, gairah, emosi, hasrat, atau nafsu seksual yang cenderung menggebu-gebu. Berbagi kehidupan erat satu sama lain secara fisik, termasuk di dalamnya adalah hubungan seksual. Kepentingan pribadi, cinta yang mengharapkan imbalan pribadi, cenderung egois, dan ada keinginan untuk memanfaatkan pasangan. Dan pelayanan, keinginan untuk membantu dan atau energi seksual dapat menjadi unsur paling penting dalam menentukan hubungan. Namun, atraksi seksual sering menimbulkan sebuah ikatan baru. Keinginan seksual dianggap tidak baik dan tidak sepantasnya dalam beberapa ikatan. Dalam banyak agama dan sistem etik, hal ini dianggap salah bila memiliki keinginan seksual kepada keluarganya. Jelas, tidak boleh. Pada anak atau di luar hubungan komitmen. Tetapi banyak cara untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang tanpa seks. Afeksi, keintiman, emosi, hobi yang sama sangat biasa dan bisa untuk menjadi pertemanan saudara guru. Tingkatan cinta dalam Islam. Cinta dalam membicarakan soal cinta memang tidak habis-habisnya. Bukan masalah cinta penyebab galau atau kisah antara dua insan lain jenis. Cinta tak sesempit itu. Cinta memiliki makna yang besar dan luas. Bisa perasaan cinta terhadap sesamanya, cinta terhadap ciptaan Allah, dan masih banyak cinta-cinta yang lain. Islam memandang cinta sebagai hal yang lumrah dimiliki oleh setiap manusia. Terlebih cinta terhadap Sang Pencipta dan para nabi. Tak akan ada habis-habisnya. Ada berbagai jenis cinta. Dan jangan sampai kita salah menempatkan cinta kita terhadap sesuatu. Misalnya saja lebih mencintai artis idola sampai berbuat yang berlebihan. Atau lebih mencintai hobi seperti memancing hingga lupa waktu untuk sholat. Cinta-cinta itulah yang justru tidak disukai oleh Allah SWT karena berlebihan. Jangan sampai kita menempatkan cinta kita di tempat yang salah. Ada tingkatan-tingkatan cinta. Pertama adalah fatayum atau penghambatan.
fatayum, penghambaan. Ya, penghambaan. Penghambaan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak kerap melontarkan kata-kata rayuan dalam pasangan, memang tidak sepenuhnya salah, terlebih untuk menjaga keharmonisan. Namun perlu diingat, mencintai pasangan kita berbeda dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkatan inilah harus dibedakan karena yang patut kita cintai hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tingkatan ais atau kemesraan. Adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada teladan kita, pada junjungan kita hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan. Mengerjakan sunnah-sunnahnya dan selalu bersolawat kepadanya. Allah menjelaskan, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku atau Nabi. Maka Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah kecintaan yang Allah perintahkan. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita menjadi lebih bangga lagi menjadi umat Rasulullah SAW. Serta dengan bangga pula menjalankan serta menyerukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tingkatan selanjutnya adalah syauq. Syauq adalah kerinduan. Adalah cinta antar satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat dengan kekeluargaan. Seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adiknya, cinta antar suami dengan istrinya. Karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang, meneruskan keturunannya. Pada tingkatan inilah cinta kita terhadap sesama keluarganya harus terus harmonis. Selanjutnya adalah sababah. Ya, sababah atau empati. Adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenal, tak saling berdekatan secara darah atau daerah, bahkan bangsa sekalipun, namun persaudaraan tetap terjalin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hubungan yang didasari oleh ikatan cinta ini menguatkan kita sesama muslim untuk bisa saling merasakan satu sama lain. Untuk saling menolong, membantu satu sama lain jika saudara kita terkena ancaman atau musibah dengan ikatan cinta la ilaha illallah. Selanjutnya adalah tingkatan at, ya, atau simpati. Bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun suku, bangsa, bahkan agama sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, maka alasan sesama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongan kepada. Selanjutnya adalah tingkatan aqolah. Ya, aqolah adalah tingkatan terendah yang dalam hal ini adalah tingkatan cinta. Apa itu cinta? Singkatan atau aqolah itu cinta yang tidak begitu dalam, yaitu hubungan biasa. Bisa saja cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara.
Dengan mengetahui tingkatan cinta, semoga dapat membuat kita lebih mencintai Allah lebih dari segalanya. Dan menempatkan cinta kita kepada Allah di tingkatan tatayum. Dan menempatkan cinta kita sesuai dengan tingkatannya dan tidak ada keberlebihan yang membuat kita melalaikan kewajiban. Maka cinta kepada Allah adalah segala-galanya. Sebagaimana tokoh sufi Robiah Al-Adawiyah menulis puisi ya, tentang cinta. Saya bacakan puisi Robiah Al-Adawiyah. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah adalah segala-galanya. Semoga kita semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya perasaan di mabuk cinta. Hatinya menggelepar menahan dahaga rindu. Cinta digenggam walau apapun terjadi. Tatkala terputus, ia sambung seperti mula. Liku-liku cinta terkadang bertemu surga. Nikmati pertemuan indah dan abadi, tapi tak jarang bertemu neraka. Dalam pertarungan yang tiada berpantai. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimu pujian untuk semua itu. Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam cinta. Hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam perjumpaan denganmu. Tuhanku, bintang gemintang berkelip-kelip. Manusia terlena dalam buai tidur lenyap. Pintu-pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima? Hingga aku berhak mereguk bahagia. Ataukah itu kau tolak hingga aku dihimpit duka? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan selalu kulakukan selama kau beri aku kehidupan demi kemanusiaanmu. Andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu, karena cintaku padamu sepenuh kolbu. Ya Allah, apapun yang engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Aku mengabdi pada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka,
bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau anggap dan janganlah engkau enggan juga memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Alangkah buruknya orang yang menyembah Allah senantiasa mengharap surga dan ingin selamatkan dari api neraka. Seandainya surga dan neraka tak ada, apakah engkau tidak akan menyembahnya? Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhonya. Nikmat dan anugerah yang diberikannya sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembahmu. Sulit menjelaskan apa hakikat cinta. Ia kerinduan dari gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakan dan mengetahui. Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai hilang dari hidayah, dari hadapannya, walau wujudnya masih ada padamu, karena hatimu gembira yang membuat lidahmu keluh. Andai cintaku di sisimu sesuai dengan apa yang kulihat dalam mimpi, berarti umurku telah terlewati, tanpa sedikit pun memberi makna. Tuhan, semua yang akan aku dengar di alam raya ini, dari ciptaanmu, kicauan burung, desiran dedaunan, gemercik air pancuran, senandung burung tekukuk, sepoi angin, gelegar guruh, dan kilat yang berkejaran. Kini aku paham sebagai pertanda atas keagunganmu, sebagai saksi abadi atas keesaanmu, dan sebagai kabar berita bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingi dan menyekutukanmu. Bekalku memang masih sedikit, sedang aku belum melihat tujuanku. Apakah aku meratapi nasibku karena bekalku yang masih kurang, atau karena jauh di jalan yang kan kutempuh? Apakah engkau akan membakarku? Oh, tujuan hidupku. Di mana lagi tumpukan harapanku kepadamu? Kepada siapa lagi aku mengadu? Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan-kesenangan di dunia ini adalah untuk mengingat Engkau, dan di akhirat nanti di antara segala kesenangan adalah untuk berjumpa denganmu. Begitu halnya dengan diriku. Seperti yang telah kau katakan, kini perbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi semua penderitaan itu dengan sabar. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari-cari jawabannya. Apakah engkau ridho akan aku, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Inilah yang selalu menggangguku, langit pikiran. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hal-hal yang memalingkan aku dari Engkau, dan dari setiap hambatan yang akan menghalangi Engkau dari aku. Ya ilahi Robbi, malam telah berlalu dan siang datang menghampiri. Oh, andaikan malam selalu datang, tentu akan bahagia.
tentu aku bahagia demi keagunganmu. Walau kau tolak, aku mengetuk pintumu. Aku akan tetap menanti di depanmu, karena hatiku telah terpaut kepadamu. Ya Tuhanku, tenggelamkanlah diriku ke dalam lautan keikhlasan mencintaimu, hingga tak ada sesuatu yang menyibukkanku selain berzikir kepadamu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan selamat di dunia dan di akhirat, sehingga kita selalu mencintai Allah dan Allah pun mencintai, dan kita akan tempatkan di tempat yang tinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.